pandang Yesus, gunung batu kekuatanku. Bersama Dia ku takkan goyah. Dikala hidup tiada jalan, dikala hidup penuh tantangan, ku pandang Yesus, gunung batu kekuatanku. Bersama Dia ku takkan goyah. Dialah Yesus, batu karang yang teguh. Dialah Yesus, gunung batu kekuatanku. Ku takkan goyah, sebab Engkau besertaku. Dikala hidup tiada jalan, dikala hidup penuh tantangan. Shalom sahabat mujizat yang sama dikasihi oleh Yesus Kristus. Shalom. Puji nama Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan Yesus sebab Tuhan Yesus baik dalam setiap kehidupan kita. Dimanapun kita berada saat ini, kita percaya bahwa Tuhan Yesus senantiasa menyertai melalui setiap kehidupan kita. Baiklah Bapak Ibu Saudara, kita akan memulaikan persekutuan ibadah doa sahabat mujizat pada pagi hari ini. Mari sama-sama kita persiapkan hati kita mau sungguh-sungguh datang dalam hadirat Tuhan, memuji, memuliakan namanya. Baiklah, kita akan masuk dalam ibadah kita. Kita menaikkan satu pujian yang berkata, Engkaulah kekuatanku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab
segala hormat. Haleluya. Penuhi kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu. Haleluya. Terima kasih ya Bapa. Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Ku bersyukur. Ku bersyukur padamu. Ku bersyukur. Ku bersyukur padamu selamanya. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur pagi hari ini karena Tuhan begitu baik bagi kami dan Engkau memberikan kesempatan bagi kami untuk kami boleh merenungkan firman-Mu dan kami beroleh mujizat daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami, di tengah umat-Mu dimanapun mereka berada. Kiranya kasih Kristus yang selalu melingkupi kami sekalian ya Bapa. Sebentar kami akan renungkan firman-Mu, kiranya firman-Mu ini Tuhan boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom semua Bapak Ibu Saudara, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada yang mengikuti doa mujizat atau healing ministry ini. Kami percaya dimanapun saudara duduk, dimanapun saudara mungkin sedang terbaring, mungkin sedang duduk di kursi roda atau sedang menonton televisi, apapun yang saat ini saudara lakukan, saya percaya bahwa Yesus ada hadir bersama dengan saudara. Dan kita akan membaca firman Tuhan dalam Mazmur pasal 16 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Kita akan baca demikian firman Tuhan. Bahagia orang saleh, jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, merekalah orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. Bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Aku tidak akan ikut mempersembahkan korban curahan mereka, yang dari darah juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka di bibirku. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permain.
Ia milik pusakaku, menyenangkan hatiku. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah, sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorai. Bahkan tubuhku akan diam dengan tenteram, sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Bapak, Ibu, Saudara, kita melihat firman Tuhan ini yang berkata, Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Bapak, Ibu, Saudaraku, yang menjadi pertanyaan bagi kita pagi hari ini, momen apa sih yang paling membuat kita bahagia? Atau momen apa sih yang membuat saudara paling bersukacita? Karena ada berbagai alasan seseorang mengalami sukacita dalam hidupnya. Seseorang bersukacita saat ia mendapat lotre. Dan seseorang juga bisa bersukacita karena merayakan Valentine Day dengan teman-temannya. Bahkan seseorang bisa bersukacita di kursi pelaminan ketika ia duduk bersama dengan seseorang yang dicintainya. Ketika memiliki uang banyak, itu juga bisa bersukacita. Bahkan ketika lulus ujian atau diwisuda menjadi seorang sarjana, ketika dianugerahi anak, ketika bertemu dengan kawan lama dan sebagainya. Nah, seseorang yang menderita sakit juga akan bersukacita karena ketika dokter berkata bahwa kamu sudah sembuh, kamu sudah sehat, dan kamu boleh pulang dari rumah sakit ini. Nah, itu juga membuat sukacita yang begitu luar biasa. Bahkan seseorang atlet mengalami sukacita yang luar biasa ketika ia mampu merebut medali emas dalam suatu kejuaraan. Ya, seseorang petani juga bisa bersukacita tak kala tiba waktunya untuk panen. Ya, mungkin sudah beberapa lama, mungkin 3 bulan, 6 bulan dia menunggu-nunggu ya hasil panennya. Ketika tiba hasil panen itu, dia akan merasakan yang selama ini dia rasakan kerja kerasnya, ya, baik pada waktu dia membajak, pada waktu dia mengairi, atau pada waktu dia merawat tanaman yang sudah lama ditunggu-tunggunya, ya. Dan dia akan bersukacita ketika dia panen gitu ya. Begitu pula seseorang karyawan akan bersukacita ketika tiba waktunya menerima gaji atau mendapatkan promosi, atau katakanlah dia naik jabatan gitu. Seseorang akan bersukacita. Nah, itulah sukacita yang datang dari dunia. Dan semua orang bisa bersukacita karena hal-hal yang sudah saya sebutkan tadi. Ya, siapapun orangnya, dimanapun dia berada, pasti bersukacita. Namun beberapa lama sukacita itu akan bertahan. Sukacita yang kita dapatkan ketika kita diwisuda, ketika kita ada di pelaminan dengan orang yang kita cintai, ketika kita diberikan anugerah untuk punya anak, berapa lama sukacita itu bertahan dalam kehidupan kita. Sukacita yang ditawarkan oleh dunia ini sifatnya hanya sementara, ya, hanya sementara, Bapak Ibu Saudaraku, tidak akan bertahan lama. Lalu di manakah kita menemukan sukacita yang sejati, yang berlimpah-limpah, seperti apa yang diungkapkan oleh Raja Daud pada pagi hari ini? Sukacita yang berlimpah dan yang tak lekang oleh waktu hanya akan kita temukan ketika kita dekat dengan Tuhan. Ketika ada Roh Kudus yang selalu tinggal di dalam hati, jiwa dan pikiran kita. Itulah sukacita yang tidak akan lekang atau yang tidak akan pudar ketika kita mengundang Tuhan untuk selalu hadir dalam kehidupan kita. Sukacita yang dari Tuhan tidak bergantung pada situasi atau tidak bergantung pada kondisi. Contoh misalnya saya lagi mood atau saya lagi tidak mood. Enggak, Bapak Ibu Saudara. Sukacita yang dari Tuhan itu enggak tergantung dari situasi dan kondisi. Dalam kondisi apapun, situasi apapun, mungkin dalam masalah atau persoalan, tetap ada sukacita. Ada kekuatan baru dari Tuhan. Karena sukacita itu berasal dari Tuhan
dan dikerjakan oleh Roh Kudus dalam kehidupan kita. Jadi kita mendapatkan sukacita yang berlimpah oleh karena ada Roh Kudus di dalam diri saya dan saudara. Itulah sebabnya Paulus berkata, bersukacitalah, senantiasa aku katakan bersukacitalah. Dia menyebut ada beberapa kali bersukacitalah, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Artinya Bapak Ibu Saudara, bahwa sukacita yang datangnya dari Tuhan yang dikerjakan oleh Roh Kudus itu tidak akan bergantung kepada situasi dan kondisi apapun saat ini atau sedang apapun yang kita hadapi. Sukacita itu akan tetap mengalir dalam kehidupan kita. Mungkin kita berkata bersukacita dari Tuhan. Mungkin kita gampang berkata itu mah teori gitu ya. Mungkin saudara berkata, ya Ibu Gembala mah mengatakan sukacita dalam kondisi apapun. Itu kan prakteknya susah, gak mudah, gak gampang gitu kan ya. Memang gak gampang Bapak Ibu Saudaraku. Bagaimana kita bersukacita ketika ada masalah, ketika kita divonis dokter sakit stadium 4, kanker rahim, kanker otak gitu ya. Gimana kita bisa menerima itu? Atau ketika kita dengar bahwa seseorang yang kita cintai, katakanlah itu suami atau istri kita dengar sedang mengalami sakit penyakit yang sudah divonis oleh dokter, ya itu nggak gampang memang. Atau bagaimana kita bisa bersukacita ketika kita masih punya utang banyak, kita dikejar-kejar utang belum bisa bayar, gitu ya. Atau ketika usaha kita sepi, toko kita lagi sepi, atau perusahaan kita lagi bangkrut dan sebagainya. Bagaimana kita bisa bersukacita dalam hal itu? Rasul Paulus menulis surat himbauan kepada jemaat yang di Filipi. Bapak Ibu Saudaraku, bahwa bersukacitalah, senantiasa aku katakan, sekali lagi aku katakan bersukacitalah. Paulus mengungkapkan ini bukan pada waktu dia bersenang-senang, bukan pada waktu dia diberkati, bukan. Tapi Paulus menuliskan ini sedang dia dalam penjara. Bayangkan Bapak Ibu Saudaraku, ketika dia dikunjungi oleh anak rohaninya, dia malah memberikan nasihat dan berkata, bersukacitalah, senantiasa aku katakan bersukacitalah. Mungkin orang bisa berkata demikian karena dia sedang bersukacita. Tapi Paulus, dia memang sedang ada dalam penjara. Dia sedang ada di dalam kesengsaraan. Dia sedang ada di dalam penderitaan. Tapi justru itu ia berada di dalam kesukaran, atau katakanlah dalam kesulitan. Dia berani berkata demikian. Nah, di sini Daud juga mengungkapkan hal itu, bahwa jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Dalam ayat yang kedua, aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Ini adalah pernyataan yang diungkapkan oleh pemazmur. Dia berkata bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau. Artinya tidak ada kebahagiaan yang didapatkan selain daripada Tuhan. Kebahagiaan dunia ini seperti pemazmur, mungkin dia dia punya kekayaan yang berlimpah-limpah. Dia punya segala sesuatu, dia punya. Sering saya katakan bahwa pemazmur ini atau Raja Daud ini, dia seorang raja, berarti dia seorang yang kaya raya, punya segala-galanya, punya kekuasaan, bahkan punya keberanian yang begitu luar biasa. Ketika dia juga belum menjadi seorang raja, dia menjadi seorang gembala kambing domba ayahnya yang 2-3 ekor. Dia harus menjaga kambing dombanya, Bapak Ibu Saudara, di hutan belantara. Dan firman Tuhan menjelaskan ketika ada singa, harimau ya datang untuk memakan itu kambing dombanya atau menangkap itu kambing dombanya, maka dia akan maju, dia akan berlari, dia akan hajar itu semua. Singa-singa, harimau-harimau, apapun dia hajar untuk melepaskan kambing domba yang digembalakannya itu. Nah, berarti dia adalah seorang pemberani, seorang yang hebat dan seorang yang luar biasa. Dan saya tokoh Alkitab yang bernama Daud ini saya sangat kagum, ya, sangat kagum. Sekalipun dalam penderitaan, dia tetap teguh imannya kepada Tuhan. Dan dia berkata, aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Tidak ada Allah yang lain bagiku selain Engkau. Artinya bahwa dialah segala-galanya. Allah itulah segala-galanya bagi dia, Bapak Ibu Saudaraku.
Bahkan dia juga membuat satu pernyataan bahwa orang-orang yang cinta dengan Allah-Allah lain atau cinta dengan penyembahan-penyembahan berhala atau orang-orang yang cinta kepada dosa, kenajisan dan lain sebagainya, dia melihat bahwa orang itu semakin hari semakin merosot hidupnya. Tidak ada kebahagiaan yang mereka dapatkan, yaitu kebahagiaan sementara yang tadi saya sebutkan. Ketika kita naik kelas, ketika kita diwisuda sudah menjadi sarjana, ketika kita duduk di bangku pelaminan bersama dengan orang yang kita cintai, itu semua hanya kebahagiaan yang sementara. Tetapi kebahagiaan yang berasal dari Tuhan, yang diberikan oleh Roh Kudus kepada kita, inilah kebahagiaan orang-orang saleh yang tidak akan luntur dari kehidupan kita sekalipun dalam situasi kondisi apapun. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, dimanapun saudara saat ini berada, mungkin saudara saat ini lagi pusing, lagi punya masalah pergumulan, mungkin saudara sedang ada di dalam keraguan-raguan, dalam kebimbangan oleh karena masalah persoalan yang saat ini sedang saudara hadapi. Datanglah kepada Tuhan, mintalah kekuatan dari Tuhan. Karena Matius pasal 11 ini berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan akan memberikan kelegaan kepada kita. Tuhan akan memberikan kebahagiaan kepada kita yang datangnya daripada Roh Kudus sekalipun kita mendapatkan masalah sakit penyakit atau apapun itu. Bapak Ibu Saudara, percaya, tetap beriman kepada Tuhan, bangkit, jangan ada di dalam zona nyaman saudara. Sekalipun saudara saat ini ada di dalam kursi roda seperti sudah tidak ada pengharapan, tetaplah bersabar, berharap hanya kepada Tuhan, karena bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Puji Tuhan, kita akan angkat satu pujian. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin, mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Percaya Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kau begitu ajaib dan begitu luar biasa bagi kami Tuhan. Kalau pemazmur membuat satu pernyataan bahwa tidak ada Allah yang baik bagi dirinya, tidak ada Allah yang lain selain daripada Engkau Tuhan. Itulah yang menjadi pernyataan kami pagi hari ini, bahwa tidak ada Allah yang baik selain daripada Tuhan. Tidak ada Allah yang lain bagi kami yang sanggup memberikan pertolongan bagi kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Biarlah sukacita yang dari Tuhan, sukacita yang daripada Roh Kudus ada tinggal di dalam kehidupan kami. Sukacita yang daripada Roh Kudus tidak tergantung kepada situasi dan kondisi apapun, tapi sukacita yang daripada Roh Kudus itu akan menjadi tetap tinggal di dalam hati kami, yang memberikan semangat yang baru, kekuatan yang baru. Itulah sebabnya Tuhan kami bersyukur pagi hari ini, karena firman-Mu begitu luar biasa mengingatkan kami supaya kami tetap tinggal dalam sukacita itu. Terima kasih. Amin. Dan dipulihkan. Ku diangkat dan dipulihkan. Ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur sebab Tuhan baik. Kami bersyukur Tuhan.
haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kau Bapa yang baik bagi kami Tuhan. Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami. Bapa yang selalu memperhatikan hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah kebahagiaan yang daripada Tuhan ada turun atas kami, ada tinggal di hati, jiwa dan pikiran kami. Engkau tolong bantu kami ya Tuhan. Sukacita yang datangnya dari dunia adalah sukacita yang sementara, tetapi sukacita yang berasal dari Tuhan adalah sukacita yang untuk selama-lamanya tinggal dalam kehidupan kami. Dalam arti ketika kami sakit, kami mampu bersukacita. Ketika kami mengalami penderitaan, kami mampu bersukacita. Ketika kami ada dalam masalah, kami mampu bersukacita. Seperti apa yang diungkapkan oleh Tuhan Rasul Paulus, bahwa ketika dia ada di dalam penjara, dia berkata, bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Artinya bahwa sukacita itu sangat penting ada di dalam kehidupan kami, supaya kami semua beroleh kekuatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah nama Tuhan. Apapun masalah pergumulan kami, biarlah kami tetap bersukacita di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih, kami berdoa kepada saudara-saudaraku yang saat ini ada di rumah. Mungkin mereka sedang duduk di kursi roda atau sedang terbaring di tempat tidur, atau mereka sedang mengalami masalah persoalan yang begitu berat. Saat ini hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara, jikalau saudara sakit, tumpangkan tangan kananmu atas tubuhmu yang sakit, angkat tangan kirimu kepada Tuhan dan percaya, terimalah mujizat itu saat ini. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa kepada semua saudara-saudaraku dimanapun mereka berada. Mungkin mereka sedang ada duduk di kursi roda, mungkin mereka sedang ada terbaring di rumah sakit, mungkin mereka juga terbaring ada di rumah. Tuhan, Engkaulah dokter di atas segala dokter, tabib yang ajaib bagi kami. Saat ini tumpangkan tanganmu atas mereka, sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus apapun penyakit mereka, baik itu kanker Tuhan, tumor, apa saja, jantung, paru-paru, kolesterol, asam urat, tensi. Saat ini Tuhan Engkau berkarya, sembuh dalam nama Tuhan Yesus, sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Terima kesembuhan dari Tuhan. Turunkan tangan Bapak Ibu Saudara. Jikalau saudara saat ini membutuhkan pertolongan Tuhan, mungkin saudara mencari pekerjaan, mungkin usaha saudara saat ini sedang bangkrut atau mengalami kegoncangan, angkat kedua tanganmu. Saya percaya Tuhan akan pulihkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kami, saat ini juga hamba berdoa mengarahkan tangan hambamu Tuhan kepada saudara-saudara kami yang saat ini Tuhan membutuhkan pekerjaan. Tuhan, bukalah jalan, berikan pekerjaan bagi mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, dan bagi mereka Tuhan sebagai pengusaha, pebisnis yang mereka Tuhan membutuhkan pertolongan Tuhan, kami percaya saat ini Tuhan pulihkan ekonomi mereka, pulihkan Tuhan segala kebangkrutan yang mereka alami saat ini. Aku percaya Engkau sanggup mengangkat, memulihkan ekonomi mereka, memulihkan usaha mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Turunkan tangan Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Bapak, berkati Bapak Simatupang, sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Bapak Simatupang boleh tetap bersukacita di dalam Tuhan. Engkau juga Tuhan berkati Tuhan Yesus. Oh haleluya. Samuel Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Manulang sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Ibu Rumah Pea sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan kami berdoa Tuhan, oh Bapak, supaya Tuhan menyembuhkan semua umat-umat-Mu yang saat ini Tuhan dalam kondisi sakit, lemah tubuh, sembuhkan mereka semua dalam nama Tuhan Yesus. Sembuhkan Tuhan Ibu Amanda, pulihkan. Kami percaya Tuhan, oh Bapak, Ibu Amanda sudah dipulihkan. Ibu Friska sembuhkan, pulihkan Bapak Chandra, dan juga Tuhan Yesus usahanya diberkati Tuhan. Ibu Meisa berkati anak cucu menantunya, kiranya kebahagiaan yang dari Tuhan tetap menjadi bagian milik mereka. Terpujilah namamu, berkati kami Tuhan sepanjang hari ini Tuhan. Kami juga berdoa buat visi misi gereja kami dalam membangun gereja 1000 bangku. Kami percaya Tuhan yang menyediakan, Tuhan yang menyediakan lahan 2000 meter, Tuhan yang menyediakan semua dana-dana pembangunannya, Tuhan yang menyediakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami terima berkat Tuhan. Kau juga Tuhan berkati, oh Tuhan Bapak Gembala kami bersama dengan tim
yang ada Tuhan di Nias. Kiranya Tuhan memberkati, menolong mereka, pakai mereka Tuhan menjadi alat kemuliaan Tuhan, sehingga banyak jiwa dimenangkan. Terima kasih, inilah doa kami ya Tuhan. Sepanjang hari ini berkati kami, tolong pimpin kami dengan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari arahkan hati dan pikiran-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kasih karunia Allah Bapa dan anugerah Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Allah Roh Kudus, itulah yang menjaga, melindungi, memelihara keluar masukmu mulai hari ini kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom semuanya Bapak Ibu Saudara, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dimanapun berada, haleluya.